Baik adik-adik sekalian, di mata kuliah hari ini, di mata kuliah Fikih Wakaf Kontemporer di hari ini, kita akan membahas tentang tema tentang wakif non Muslim ya dan nazir non Muslim. Nah, nah, ini tentu akan menjadi menarik dalam kajian Hazanah Fikih. Apakah boleh kemudian wakif itu berasal dari non Muslim? Nah, untuk menjawab yang pertama ini, kita pernah belajar tentang sejarah wakaf misalnya. Kita kenal bahwa di masa Rasulullah ada seorang bernama Muhairik ya, seorang sahabat bernama Muhairik, dia seorang Yahudi, lalu kemudian simpati pada Rasulullah ya. Lalu kemudian dia mengatakan kalau nanti saya terbunuh di perang Uhud, lalu kemudian 7 kebun kurmanya itu diberikan kepada Rasulullah ya. Lalu kemudian apa yang terjadi kemudian? Muhairik terbunuh di perang Uhud ya. Lalu kemudian Rasulullah mewakafkan ya kebun kurma yang tadi diberikan oleh Muhairik kepada Rasulullah. Nah, ini dianggap oleh sebagian sahabat, para ulama, dan ini adalah dalil dibolehkannya wakaf non Muslim. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, kalau kita bicara tentang wakif misalnya, maka di undang-undang kita juga tidak disebutkan bahwa wakif itu harus muslim. Nah, akan berbeda dengan nazir. Nazir ini memang di undang-undang kita tegas sekali dikatakan nazir itu salah satu syaratnya adalah seorang muslim. Adik-adik sekalian rahimallah. Nah, coba adik-adik perhatikan, ini merupakan tesisnya Pak Hendra. Nah, ini Pak Hendra pernah menulis tentang ini. Nah, kalau adik-adik perhatikan misalnya, yang pertama persoalan ya, yang pertama adalah persoalan mengenai tentang persoalan mengenai wakaf ya, persoalan mengenai wakaf yang diberikan oleh non-muslim, para fuqaha sepakat mengenai ketidakabsahan wakaf yang diberikan oleh non-muslim untuk kepentingan maksiat. Artinya, ya, kalau kepentingannya untuk maksiat, ya, untuk maksiat, maka semua ulama mengatakan tidak boleh, ya. Jadi, kalau untuk kepentingannya adalah maksiat. Itu artinya apakah boleh wakif non-muslim? Boleh saja, tergantung tujuannya. Nah, kalau tujuannya ini untuk maksiat, maka para fuqaha, para ulama mengatakan tidak boleh. Lalu bagaimana kalau kemudian, namun mereka berbeda pendapat mengenai wakaf yang diberikan oleh non-muslim untuk tujuan mendekatkan diri atau taqarrub pada Allah. Ya, maksiat no, tapi kalau taqarrub gimana Pak Hendra? Ya. Untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah, dalam arti apakah taqarrub itu ditinjau dari kata mata ajaran Islam atau kata mata ajaran non Muslim. Nah, jadi ajaran Islam ya atau non Muslim. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, kalau kita perhatikan misalnya menurut mazhab Hanafi, taqarrub itu harus menurut ajaran Islam dan non-Islam sekaligus. Nah, jadi kalau Hanafi ya mengatakan bahwa taqarrub itu harus berdasarkan Islam dan non-Islam. Ya. Jadi tidak bisa dilihat dari sudut kacamata non-Islam saja, tapi dia dilihat dari dua sudut itu. Lalu yang kedua, ya, wakaf untuk fakir miskin misalnya adalah dianggap taqarrub menurut Islam dan non-Muslim. Nah, jadi apa contohnya kira-kira? Ya, membantu orang miskin. Itu dalam Islam dianjurkan, dalam non-Muslim juga dianjurkan mereka untuk membantu. Nah, kalau ini kira-kira dia berwakaf, ya, yang tujuannya adalah membantu orang miskin, maka menurut Hanafi boleh, karena itu ditinjau dari dua sudut, Islam dan non-Muslim. Ada sekalian rahimallah. Lalu kemudian ada pun wakaf non-Muslim untuk masjid, ya, tidak sah. Jadi kalau untuk masjid tidak sah menurut mazhab Hanafi, karena hal tersebut dianggap taqarrub hanya dalam ajaran Islam. Nah, jadi kalau masjid enggak. Kenapa? Karena itu hanya taqarrubnya menurut Islam. Tapi kalau tadi sedekah Pak Endra untuk bantu orang miskin boleh. Kenapa? Karena dia taqarrubnya, mendekatkannya itu tujuannya itu ya apa
sesuai dengan ajaran Islam dan sesuai pula dengan ajaran non Muslim. Lalu kemudian untuk masjid tidak boleh. Dalam persoalan ini, mazhab Maliki juga sependapat dengan mazhab Hanafi. Lain halnya dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Menurut keduanya, keabsahan wakaf non-muslim harus diukur menurut kacamata ajaran agama Islam. Nah, ini menjadi menarik ya. Jadi Hanafi dan Hanbali, Hanafi dan Maliki. Nah, kalau Syafi'i dan Hanbali mengatakan sudut pandangnya hanya Islam saja, bukan non Muslim. Nah, ini tentu akan menjadi menarik. Jadi ya, sudut pandangnya, ukurannya itu adalah dari kacamata ajaran Islam, tanpa perlu kemudian melihat dari kacamata ajaran non Muslim, mempertimbangkan takarub menurut ajaran non Muslim. Dengan kata lain, selama harta wakaf itu dianggap bermanfaat bagi umat dan agama, maka dianggap sah dan bernilai ibadah. Apapun agama sang wakif. Oleh karenanya, wakaf non-muslim untuk masjid atau sekolah agama adalah sah. Jadi ini menjadi menarik bagi kita kira-kira di mazhab Syafi'i ini dan Hanbali. Hadirin sekalian, saya pikir atas dasar itu maka kita sepakat bahwa boleh saja wakaf non-muslim. Lalu kalau kita perhatikan misalnya di undang-undang kita, ya, di undang-undang kita itu dikatakan bahwa ya dari rukun wakaf kita lihat ada wakif, ada mauquf alaih, sigat. Nah, lalu kemudian di undang-undang juga dikatakan syarat sahnya wakaf itu adalah ada wakif, ada nazir, ada harta benda wakaf, ikrar wakaf, diperuntukkan harta benda wakaf, jangka waktu. Kalau ini sudah terpenuhi, maka terlaksanalah wakaf. Lalu kemudian yang menarik bagi kita adalah kalau kita perhatikan ya tentang wakif. Wakif itu kan ada wakif perseorangan, ya, ada organisasi, ada badan hukum, ya kan, sama dengan nazir juga. Nah, di situ kita perhatikan di Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf di pasal 8, wakif perseorangan sebagaimana dimasukkan dalam pasal 7 ya huruf A hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan A. dewasa, 2. berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Nah, kalau ada diperhatikan di sini tidak dikatakan agama, tidak dikatakan muslim atau non muslim. Itu artinya ya sebagaimana tadi yang kita pelajari tadi bahwa kalau Hanafi dan Maliki itu harus sesuai dengan tujuan ajaran agama Islam dan tujuan non-Muslim, tapi kalau di Syafi'i Bali hanya Islam saja. Nah, artinya wakaf itu boleh diterima dalam dari siapapun yang memberikannya. Nah, ini tentu akan menjadi menarik kira-kira dan itu termaktub di dalam undang-undang kita yang mengatakan bahwa tidak disebutkan siapa atau agama si pemberi. Tapi tentu sebagai orang yang belajar wakaf, saya lebih cenderung mengatakan bahwa tujuannya adalah tujuan kebaikan, bukan untuk tujuan maksiat yang dilarang oleh para fuqaha tadi. Lalu kalau kita perhatikan juga nazir misalnya, ya, di rukun wakaf kan tidak disebutkan nazir, ya. Tapi kenapa kemudian kita butuh nazir? Karena bergeser dari pengelolaan wakaf dari orang yang berwakaf kemudian dia mengelola, lalu kemudian berkembang menjadi wakaf itu dikelola oleh nazir. Nah, jadi ini tentu akan menjadi menarik. Nah, begitu pula dalam perkembangan berikutnya yang menarik bagi saya, tidak hanya nazir tapi melibatkan bank ketika kita mengenal ada wakaf uang. Nah, ternyata tidak hanya melibatkan bank, karena pada saat itu bank kemudian nazir juga kemudian meletakkannya di investasi di bursa misalnya. Di situ ada banyak lagi manajer investasi dan berbagai macamnya. Jadi tentu menjadi sebuah perkembangan yang menjadi menarik. Tapi ala kulli hal kalau kita perhatikan syarat sahnya nazir atau syarat nazir itu adalah kita perhatikan di sini adalah di warga negara Indonesia, lalu kemudian beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Nah, itu menjadi menarik bagi saya bahwa di situ disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya seseorang menjadi nazir adalah dia harus beragama Islam. Nah, saya pikir itu ada di sekalian ya. Jadi ya sebaiknya memang Muslim ya, meskipun tadi
para ulama juga berbeda pendapat kira-kira tentang itu. Bagaimana kalau non-muslim berwakaf lalu kemudian mereka yang mengelolanya dan berbagai macamnya. Dan ini tentu akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih kita. Sekali lagi penting untuk kita tegaskan, para ulama berbeda pendapat, ya. Para ulama sepakat bahwa wakaf untuk tujuan maksiat no, tidak boleh. Tapi para ulama berbeda pendapat apakah boleh wakaf itu untuk tujuan kebaikan. Nah, ulama Syafi'i, ulama Hanafi dan Maliki mengatakan ya, boleh, tapi diukur, dilihat dari kebaikan itu dari ajaran agama Islam dan ajaran agama non Muslimnya. Contoh yang paling gampang apa? Bersedekah untuk membantu orang miskin. Dalam Islam dianjurkan, dalam non Muslim juga dianjurkan. Maka itu tidak bertentangan. Tapi kalau untuk masjid, menurut Hanafi dan Maliki tidak boleh. Lalu kemudian Syafi'i dan Hanbali ini menjadi menarik, hanya ditinjau dari Islam. Jadi selama itu punya kebaikan, maka boleh saja. Saya pikir itu adik-adik sekalian, mudah-mudahan adik-adik memahaminya. Dan silakan kalau ada yang bertanya atau kemudian ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan.